Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadaratul afadil, saudara-saudaraku jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, petang ini kita sudah melaksanakan jamaah salat maghrib bersama-sama. Semoga jamaah salat kita ini, salat kita yang dalam keadaan berjamaah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai dengan bacaan Al-Quran supaya hati kita merasa tenang. Dengan bacaan Al-Quran ini tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati kita sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a linnas Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka lalladzi bi Bakkata
مباركا وهدى للعالمين. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini mari sejenak kita luangkan masa untuk mendengarkan sebuah tajuk ceramah kami, kurban, ibadah kurban. Karena bulan ini adalah merupakan sebentar lagi kita akan merayakan ibadah kurban, hari raya Idul Adha, yang mana kata-kata kurban ini berasal dari fi'il madhi yang berbunyi qariba yaqrabu kurban, yang artinya secara keseluruhan atau maknanya adalah kurban itu adalah pendekatan diri, pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hayawan ternak, yaitu lembu, unta, kambing, walau kerbau. Jangan lupa kerbau dengan sapi ini sepupu ya, sama tapi beda, beda tapi sama. Dalam hal apa yang beda? Mulai dari tanduknya, mulai dari badannya, tetapi sama-sama punya daging yang sama, bisa halal dimakan. Tuan-tuan sekalian hati Allah Subhanahu wa taala, kalau di Mekah atau di Arab atau di Madinah, di negara Arab, kita biasa menggunakan haiwan kurban itu kambing, domba ataupun unta. Kalau lembu jarang. Kalau di Malaysia ini selalunya kita berkurban dengan lembu atau kambing. Kalau unta ada tidak? Tak ada ya? Karena biayanya terlalu mahal. Jadi walaupun umpama ada ini seorang ulama yang membolehkan ayam, jadi terlalu kecil ya. Karena nanti ini di akhirat kurban kita ini, hayawan kurban ini menjadi kendaraan. Jadi dunia kita punya kendaraan besar-besar. Al-Fat disebut dengan Al-Fatihah. Jadi ada Fortuner, ada juga yang lain lagi, Hellfire, ada lagi banyak lagi yang bagus-bagus. Tapi kalau urusan kurban untuk kendaraan kita di akhirat nanti, kalau beli lembu yang murah-murah, yang kecil-kecil, yang kurus-kurus,
itu dipilih. Alhamdulillah, jamaah surah Al-Falah ini sudah beli lembu yang besar, cukup dengan 7 orang. Ada yang bertanya, Ustaz, lembu saya besar, kalau ditimbang beratnya 1 ton. Karena besarnya, jadi saya tak terima kalau hanya 7 keluarga. Saya tak boleh terima. Paling tidak ada 8 orang. Boleh tak Ustaz? Kalau tak boleh, saya tak akan berkurban dengan lembu yang besar itu. Kata seorang ustaz, jawab, boleh saja. Tetapi kalau terlalu besar lembu yang kau kurbankan, tak ada tangga nak naik, susah juga. Maka kau harus beli 1 ekor kambing. Kambing itu sebagai tangga anak-anak kau dengan istrinya untuk naik ke atas punggung lembu tersebut. Oh, macam tu ya Ustaz? Iyalah. Jadi kalau 8 orang, maknanya harus ada 1 kambing sebagai tangga naik ke atas lembu tadi. Jawabannya, macam itu. Kalau macam tu tak apalah Ustaz. Iyalah. Jadi orang-orang awam yang tak faham kena dijawab dengan akal juga supaya tak salah dengan hukum. Ya, berdasarkan hukum juga, tetapi harus masuk akal. Kalau tak macam itu, dia tak jadi untuk berkorban. Akhirnya berilah 1 ekor kambing, yang 7 orang untuk 1 lembu, yang 1 orang untuk seekor kambing. Itulah bijaknya. Jadi tuan-tuan sekalian, apa tujuan kita berkurban? Seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan mengatakan aku cinta kepadamu wahai Allah atau ya Rabbana. Tidak cukup tuan-tuan sekalian, harus dibuktikan dengan pengorbanan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu belum punya anak Nabi Ismail alaihissalam, beliau pernah mengatakan, bernazar, ya Rabb, jangankan hanya anak, jangankan hanya lembu, jangankan hanya unta, jangankan hanya kambing, apapun yang ada pada diri kami, selagi cintalah, selagi untuk pengorbanan kepada Engkau ya Allah, sebagai bukti cintaku kepada Engkau ya Rabb, akan ku pertaruhkan, akan ku persembahkan kepadamu ya Rabbana. Lalu karena Nabi Ibrahim punya kebiasaan sekalian, punya kebiasaan berkurban. Jadi beberapa riwayat mengatakan ada yang setiap bulan Nabi Ibrahim ini berkurban 40 ekor lembu. Dan selanjutnya. Ada, saya tidak bisa menyebutkan. Yang penting Nabiullah Ibrahim ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tak luput bersedekah, berkurban dulu. Belum ada ketentuan-ketentuan waktu seperti umat Nabi Muhammad sekarang. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim sudah lupa dengan apa yang telah diucapkannya, yang telah dikatakannya. Tiba-tiba setelah punya anak Nabiullah Ismail alaihissalam, beranjak usia 7 sehingga 13 tahun, yang disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Nabiullah Ismail alaihissalam berinjak bisa diajak untuk bekerja membantu beliau, di saat beliau Nabiullah Ismail sedang apa kalau di sini comel-comelnya, masih saat usia muda, senang-senangnya diajak ke sana kemari, diajak bergurau. Lalu Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam merasa ragu, apakah ini dari Allah ataukah ini dari syaitan. Di tengah kebingungan, di tengah kesusahan, di tengah pikirannya kacau balau, itulah yang disebut dengan tarwiyah. Jadi tarwiyah ini Nabi Ibrahim merasa belum yakin kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian datanglah mimpi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya lalu barulah Nabi Ibrahim yakin, dan itu adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Ibrahim tiada keraguan dan disebut dengan Arafah. Maka tanggal 8 atau tarikh 8 Zulhijjah kita puasa sunat yang disebut dengan puasa tarwiyah. Lalu kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah atau tarikh 9 Zulhijjah kita puasa sunat yang disebut dengan puasa Arafah. Maknanya ada 2 hari yang sangat sunat muakkad hukumnya, kita berpuasa pada hari itu. Tuan-tuan sekalian. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bermusyawarah kepada anaknya. Tidak serta-merta Nabiullah Ismail dipanggil lalu disembelih lehernya, tidak, tuan sekalian. Nabi Ibrahim sebagai pemimpin, beliau masih bermusyawarah, menawarkan kepada anaknya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya seperti saya baca dari awal. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Jadi kata Nabi Ibrahim, wahai anakku Ismail, ya bunayya, ini sesungguhnya aku, ara fil manam, bermimpi, anni azbahuka, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu wahai anakku? Qala, menjawab Nabi Ismail, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai ayahanda. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ayah akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Itulah jawaban pertanyaan serta jawaban Nabiullah Ibrahim terhadap anaknya yang saleh, Nabiullah Ismail alaihissalam. Lalu kemudian dengan kesepakatan yang seperti itu, dengan doa Nabi Ibrahim yang sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kami anak yang saleh, terjawablah anaknya. Seandainya anak ini bukan anak yang saleh, coba bayangkan tuan-tuan sekalian, apabila ditanyakan, wahai anakku, aku akan menyembelihmu, insyaallah anak ini akan lari. Ayah ini, aku hidup nak dibunuh, nanti mana dulu mati ayah dengan saya. Itu kalau anak yang tak soleh. Tetapi karena ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS anak yang soleh, lalu kemudian beliau menjawab, silahkan ayah, selagi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, aku ikhlas dan ridha, insyaallah saya akan menjadi orang-orang yang sabar. Lega hati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tenang beliau. Lalu datang iblis pada saat itu, hai Ibrahim, jangan sembelih anakmu, anak satu-satunya itu pun susah engkau nak dapat. Dia adalah anak yang handsome, anak yang nurut. Kenapa engkau nak bunuh anak itu? Kurang ajar engkau. Lalu Ibrahim dilempar dengan batu oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itulah yang disebut dengan yang sekarang ini adalah jumrah aqabah, ula, ada jumrah wusta. Itulah teman sekalian. Jadi kita melempar itu tujuannya adalah melempar setan yang akan menggoda kita pada musim haji. Kemudian singkat kata,
Nabi Ismail alaihissalam diikat tangannya, diikat kakinya, kemudian matanya juga diikat. Supaya apa? Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya, wahai ayahandaku, ikatlah aku supaya nanti aku tidak meronta-ronta, supaya aku tidak menyusahkan ayahanda. Lalu tutuplah mataku supaya aku tak melihat tajamnya pisau yang akan menebas leherku. Lalu kemudian bajuku nanti, darahnya jangan ayah perlihatkan kepada ibunda Siti Hajar, karena nanti kalau ibunda melihat bajuku yang berlumuran darah, tentunya ibu perih dan sangat sedih melihat darah saya yang menyentuh bajuku. Lalu kemudian Nabi Ismail pun berpesan, wahai ayahanda, tajamkan pisaumu sehingga nanti di saat menyembelih leherku rasa sakitnya supaya tak terlalu berkelamaan, tidak berlama-lama. Meneteslah air mata Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang lagi syaitan, jangan Ibrahim, jangan kau sembelih anakmu, lihatlah anakmu. Hanya orang gila yang akan menyembelih anaknya. Sejahat-jahatnya harimau, tak mungkin harimau membunuh anaknya. Kenapa engkau bunuh? Lalu dilempar lagi oleh Nabi Ibrahim. Itulah sejarahnya dan sekalian. Lalu disembelihlah, singkat kata, pisau yang sangat tajam. Jika dibelahkan ke batu satu kali tebas, batu terbelah menjadi dua. Tetapi kepada anak tersayang Nabi Ibrahim, anak yang saleh, tidak mempan. Dan sekalian akhirnya apa yang terjadi? Dengan sembelihan yang ketiga kali mencertlah darah, keluarlah darah. Yang dilihat ternyata adalah kambing yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, yang katanya dalam satu riwayat itu adalah kambing dari kambingnya Habil alaihissalam dulu ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, itulah pengorbanan seorang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberi predikat oleh Allah Subhanahu wa taala title Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu tuan-tuan sekalian, kenapa kita harus berkurban atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan haiwan? Sejatinya dan sekalian, pada hakikatnya kita menyembelih hewan kurban adalah menyembelih hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, sebagaimana hawa nafsu binatang yang ada pada diri kita. Karena teman-teman sekalian, manusia yang mempunyai nafsu haiwan, tapi bukan di sini teman sekalian. Manusia yang punya nafsu haiwan, nafsu haiwan yang ada dalam diri kita ini, ada yang seperti kancil, suka menipu teman sekalian. Jadi kancil itu kecil tapi licik teman sekalian. Ada yang seperti kancil, suka menipu, suka berkhianat. Ada yang sifatnya juga seperti semut. Gimana semut? Semut, kera, ini tamak bin rakus alias tak pernah puas. Tamak bin rakus alias tak pernah puas. Itu, coba tengok semut. Walaupun besar, diseret masuk ke lubangnya. Tak kuat pun sehingga dia ada macam tak mampu. Yang satu dorong dari belakang, yang depan tarik. Akhirnya benda besar pun sampai juga. Macam mana lagi monyet tuan sekalian? Kera tuan-tuan sekalian. Tangannya pegang kanan, yang kiri pegang, kakinya pegang yang kanan, kaki yang kiri pegang, dimakan di mulutnya ada, masih nak ambil lagi tuan-tuan sekalian. Itu kera. Ada juga sifat rakus tamak seperti itu. Lalu ada juga haiwan yang buas, seperti buasnya harimau. Jadi di tengah hutan tuan sekalian, tak ada pemilihan. Rajanya pasti di situ adalah harimau.
Jadi mana ada di hutan ada pemilihan? Tak ada pemilihan raja, tetapi tetap harimau menjadi raja. Tetapi setelah menjadi raja harimau ini, bukan mengayomi rakyatnya harimau, tetapi malah makan rakyat itu harimau. Itulah nafsu binatang. Macam-macam harimau. Begitulah maksudnya simbol daripada kita menyembelih hayawan karena cinta kita kepada Allah. Dengan menyembelih hayawan, maknanya kita menyembelih nafsu yang ada dalam diri kita supaya akal yang menang sehingga kita mencintai Allah sepenuh hati. Tuan-tuan sekalian, cinta kepada Allah dan Rasul hukumnya wajib, cinta kepada keluarga hukumnya sunat, cinta kepada sesama muslim hukumnya mubah, cinta kepada harta hukumnya makruh. Tetapi kalau cintanya kepada harta dan cintanya kepada selain Allah dan Rasulullah mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulullah, maka hukumnya haram. Itulah tuan-tuan sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hikmah di balik ibadah kurban ini. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencetak kader, mencetak generasi saleh yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doanya, Rabbi habli minas salihin. Nah, ini kader yang dicetak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ialah anak atau generasi penerus yang saleh. Kemudian yang kedua ialah menghantarkan Nabi Ismail dan putra-putra beliau memeluk agama Islam secara totalitas atau kafah, agar mereka hidup Islam dan mati juga dalam keadaan Islam, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Nabiullah Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah memilihkan untukmu agama, maksudnya agama Islam, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka kau jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Yang ketiga, beliau menjadi pemimpin yang bijak dan tidak otoriter. Jadi beliau menjadi pemimpin tidak semaunya sendiri, masih berkompromi dengan anak-anaknya. Lalu kemudian yang keempat, kurban memiliki makna zahir dan batin. Binatang ini kurbankan merupakan simbol keburukan yang ada pada diri manusia, sifat-sifat buruk hayawani yang ada pada diri manusia. Apabila kita menyembelihnya, sejatinya adalah menyembelih hawa nafsu yang ada pada diri kita, teman-teman sekalian. Selanjutnya, amalan-amalan yang terbaik pada saat bulan Dzulhijjah ini, Nabi Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menyatakan, Rasulullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tiada amalan atau amal perbuatan anak Adam yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala selain mengalirkan darah atau berkurban di hari raya kurban ini. Kemudian innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlakiha. Hewan-hewan kurban nanti di hari kiamat akan datang mendatangi orang-orang yang berkurban
dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dan juga dengan kuku-kukunya. Mereka datang, tuan sekalian. Nanti di hari kiamat, di akhirat, wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Sesungguhnya darah-darah hayawan yang sudah menetes daripada hayawan yang disembelih tersebut tidak jatuh ke tanah, tidak jatuh ke dalam bumi, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menerimanya, tuan-tuan sekalian. Maka fatibu biha nafsan, karena itu lapangkanlah dirimu untuk melaksanakannya. Artinya ikhlaskanlah hayawan kurban yang engkau sembelih, supaya sebelum darah menetes daripada sembelihan atau darah hayawan kurban yang telah disembelih itu sampai ke bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah menerima kurban kita, tuan-tuan sekalian. Tapi syaratnya kita harus bersihkan, ikhlaskan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil di mana satu lembu boleh untuk 7 orang. Jadi tak boleh 8 atau 10 atau 9. Dalilnya an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarana Rasulullah an tashtarika fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badana. Maknanya Rasulullah memerintahkan kita patungan unta dan lembu. Setiap unta atau lembu satu itu boleh untuk 7 orang. Itulah tuan-tuan sekalian. Kemudian man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi falyahdur musallana. Bagi saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan, kata Nabi, man wajada sa'atan, barang siapa yang mampu berkurban, man wajada sa'atan, barang siapa yang punya keluasan di ayyudhiya, mereka mampu untuk berkurban, punya duit, punya harta, umpama dibuat beli lembu, buat beli kambing sudah cukup. Lalu kemudian falam yudhi, dia tak nak berkurban, sayang dengan duitnya, lebih baik disimpan daripada dikeluarkan untuk berkurban. Lalu apa yang terjadi? Fala yahdur musallana, kata Nabi, jangan kau dekat-dekat dengan musallaku, dengan musalla kita. Artinya orang yang sudah punya kemampuan di hari raya kurban ini tapi kedekut, hartanya disimpan, tak mau dikurbankan, maka jangan kau datang melaksanakan ibadah kurban, jangan kau sembahyang di tempat-tempat ibadahnya orang-orang muslim. Artinya dia adalah termasuk orang-orang selain muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan simpulkan dari awal bahwa ibadah kurban ini merupakan suatu sunat muakkad. Sunat muakkad itu sunnah yang mendekati wajib, teman-teman sekalian. Karena dianjurkannya ibadah kurban ini mendekati kewajiban. Sangat penting dalam kehidupan kita, yang artinya kita ini diperintahkan membunuh hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Karena hawa nafsu inilah yang sangat susah dihilangkan sekalian. Karena dengan nafsu ini kita nak makan, nak minum. Kata Nabi ada 3 kosong ini susah. 3 kosong ini bahaya. 1 kosong poket, tak ada duit. Ini bahaya ini. 2 kosong iman. Masya Allah. Orang tak ada duit boleh mencuri. Orang tak ada duit boleh merompak. Orang tak ada duit boleh menipu. Orang tak ada duit macam-macam boleh dilakukan. Yang kedua, kosong iman. Kosong iman. Kalau tak ada iman, Masya Allah, semuanya boleh jadi, tuan sekalian.
Kepada siapapun tidak akan takut, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saja tidak takut, apalagi kepada sesama manusia. Kosong iman dan sekalian. Kosong poket, kosong iman. Yang terakhir, kosong apa tuh sekalian? Ada yang ingat? Hah? Kosong apa? Jadi yang ketiga inilah kosong apa? Kosong perut. Ya betul. Kosong perut. Jadi kalau perut kosong, Masya Allah, luar biasa. Jadi 3 kosong inilah perlu kita ingat-ingat. Tuan-tuan sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, dan yang selanjutnya, kurban ini adalah merupakan ibadah sunat, tetapi manfaatnya luar biasa tuan sekalian. Sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mencintai seseorang, mencintai seseorang saja itu harus dibuktikan dengan harus rela berkorban. Dulu tuan-tuan, puan-puan di saat merayu istri, calon istri apa itu, mantan istrinya, anggaplah Tuan Haji Abdullah dulu sama mantan istrinya, mantan istrinya. Mantannya sekarang kan jadi istri, dululah sebelum menjadi istri namanya mantan. Sekarang kan sudah jadi istri. Jadi apa yang nak dibuktikan? Kalau kau cinta kepadaku, buktikanlah. Kau bagilah aku cincin berukiran emas, emas berlapiskan berlian. Tuan Haji Abdullah tentunya akan membuktikannya. Kalau tidak, berarti tak cinta. Oh, Tuan Abdullah datang. Tuan Haji Abdullah datang ke kedai emas, belikan emas lalu diberikannya kepadanya. Itu sebagai bukti cinta. Lalu kemudian kita sebagai hamba Allah, apa buktinya kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah? Maka dibuktikanlah dengan hayawan kurban. Jadi kita harus berkurban demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tuan-tuan sekalian, bahwa dengan ibadah kurban kita berbagi kepada orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, tuan-tuan sekalian. Kita berbagi secara tak langsung daging-daging hewan yang telah dipotong sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir miskin yang mereka kadang-kadang tak pernah makan daging. Kalau kita di sini tak makan daging, ada kena darah tinggi lah, kolesterol lah, gout lah, ada kencing manis lah, ada lagi kencing batu lah, ada. Tetapi mereka, tuan-tuan sekalian, di sana yang tak pernah makan daging, hanya makan 3 T saja. Tempe, tahu, telur, telur, tempe, tahu. Tiap hari-hari mereka memakan itu. Yang itu bukan ikan, tuan sekalian. Itu bukan ikan. Ikan itu ada nyawanya. Mana ada ikan tempe? Tak ada. Ada ikan tahu? Tak ada. Ada ikan telur? Tak ada. Ya ada ayam. Ikan apa? Ikan ayam. Ikan apa? Ikan daging. Itulah dan sekalian kasih Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya mereka. Jika kita patungan saja iuran 650 ringgit dibagi ke negara-negara Indonesia, ke negara Thailand, ke negara apa yang mereka membutuhkan, yang memerlukan. Masya Allah, betapa senangnya mereka. Masyarakat di sana, alhamdulillah, masyarakat di sini di surah Al-Falah ini sudah menunaikan hak-haknya. Mereka, beliau-beliau semua yang hadir di sini sudah melaksanakan beberapa tahun berkurban. Mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga
apa yang telah kita lakukan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa teman sekalian, semoga apa yang telah kita dengarkan dan apa yang telah kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat barakah, utamanya ayat-ayat Al-Quran yang kami baca. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya kita berkumpul dalam syurganya dengan penuh ridhonya tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.